Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan bisa kalian lihat di depan saya ini sudah ada sebuah produk dari Fantech. Dan perkenalkan, ini adalah Fantech Tamago WHG01, sebuah headset gaming dari Fantech yang mereka klaim ini adalah portable headset gamingnya mereka ya. Dan mungkin beberapa kalian udah tahu juga ya, karena ini rilisnya juga udah cukup lama ya, lewat beberapa bulan. Dan di sini saya itu punya dilema antara memilih ya, karena kemarin Rexus Daxa Saturn ST1 itu juga rilis dan punya fitur yang hampir mirip banget sama si Fantech Tamago ini. Jadi kemarin itu akhirnya saya penasaran, saya coba kedua barangnya dan saya memilih si Fantech Tamago ini untuk saya jadikan bahasan agar bisa menambah referensi kalian juga kalau misalnya mau ngambil si Fantech Tamago atau Rexus Daxa Saturn ST1 tadi juga ya. Karena menurut saya Fantech Tamago ini juga punya value yang sedikit lebih oke dibanding si Rexus Daxa Saturn ST1. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang punya dimensi yang sedikit lebih kecil daripada si Fantech Alto kemarin ya. Dan di bagian depannya sendiri ada gambar produknya, lalu ada logo Fantech, lalu di bawahnya ada tulisan Tamago gede, dan di bagian atas kanan ada Advanced 3 mode connection yang menunjukkan kalau headset ini punya 3 mode connection. Lalu di dalam boxnya yang kalian dapatkan, yang pertama adalah headsetnya, lalu ada bonus pouch, lalu ada detachable microphone, USB dongle 2,4G headsetnya, lalu kabel Type-C to USB Type-A, buku manual, kartu garansi, dan ucapan dari CEO Fantech. Kesan pertama yang saya dapat waktu pertama kali membuka si Fantech Tamago WHG01 ini adalah ini headset super ringan ya. Karena bobotnya ini ada di antara 170-an gram dan kerasa banget waktu dipakai di kepala itu emang nggak ada bebannya. Ini cakep banget sih. Dan kenyamanan yang dikasih sama si Fantech Tamago ini juga enak banget waktu dipakai, karena dia pakai bahan earpad yang fabric ya, jadi kerasa enak ya dipakai berlama-lama. Tapi kita cek dulu nih kenapa bebannya bisa seringan itu, karena di headset ini semua bahan yang dipakai itu memang overallnya pakai plastik, jadi bener-bener plastik yang bener-bener ringan, bikin headset ini jadi nggak kerasa ada beban sama sekali ya. Dan bahan fabric ini ada di bagian earpadnya yang cushion ini, sama bagian headbandnya aja udah. Dan di bagian dalamnya yang ada speakernya ini dia nggak ada pelindung busa sama sekali, jadi suaranya bener-bener langsung nampol di telinga kalian. Di bagian extendernya sendiri pun cukup simple ya, langsung kelihatan dari luar kayak gini. Kalian tinggal giniin aja, tidak perlu ribet ya. Tapi jaraknya emang nggak terlalu kerasa jauh banget sih ya, jadi cukup pendek. Dan kalau kalian lihat nih ya, ini build quality yang dikasih si Tamago ini sebenarnya udah cukup bagus juga. Kalau di keok kayak gini, ini udah lumayan kok. Renggangannya pun juga nggak bikin kita khawatir kalau headset ini bakalan patah. Dan dengan desain yang super simple kayak gini itu, dia dikasih fitur buat mencabut mikrofonnya ya. Ini mikrofonnya detachable, udah kelihatan dari awalnya tadi. Jadi kalau kalian nggak mau pakai mikrofonnya, kalian bisa cabut aja dan dia jadi kayak semacam headset portable kayak gini ya. Di bagian ear cup-nya sendiri ini bentuknya udah mirip sama telur ya. Sesuai namanya Tamago ya kalau di bahasa Jepang. Dan kalau kita lihat sendiri bagian ear cup-nya ini sebenarnya polos aja, cuma ada tulisan Jepang dari Tamago di bagian extendernya ini, lalu ada lubang kecil ini yang sebenarnya saya nggak tahu nih fungsinya apa. Terus di bagian belakangnya sendiri ada 3 tombol yang bisa kalian pakai. Yang pertama tombol power yang fungsinya untuk menyalakan dan mematikan, dan juga bisa sekaligus mengganti mode koneksi yang kalian pakai. Lalu di bawahnya sendiri ada volume plus dan minus, itu aja. Lalu di bagian paling bawah ini adalah tombol untuk nge-mute mikrofonnya dan nge-unmute mikrofonnya. Dan juga ada fitur tambahan, tombol mute ini itu berfungsi sebagai untuk mengaktifkan surround sound 7.1-nya. Tapi menurut saya surround yang ada di headset ini itu virtual ya, jadi nggak terlalu kerasa real ya. Nanti saya jelasin di bagian suara aja. Dan di paling bawah ini ada port Type-C yang gunanya itu bisa buat charging sama mode kabel. Nah, sekalian buat gambaran ya, kalau di Daxa Saturn yang kemarin saya tes itu
punya bobot di 230-an gram kalau tidak salah ya, dan itu lumayan kerasa berat dibanding si Fantech Tamago ini. Jadi dari segi keringanan ini lebih enak kalau dipakai berlama-lama. Walaupun keduanya emang punya bahan fabric di bagian earpadnya ya, tapi ya kalau beratnya kerasa banget bedanya, itu juga mempengaruhi kenyamanan kan. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bagian koneksinya, tipe koneksinya. Di sini ada Bluetooth yang 5.0 bukan 5.2 ya, jadi ini masih 5.0. Lalu ada koneksi pakai dongle USB yang wireless tanpa lagging ya istilahnya, atau tanpa lag ya. Biasanya sih kalau udah pakai dongle itu nggak mungkin ada lag ya, walaupun tetap kerasa bakalan ada latensinya juga. Dan yang terakhir itu wired mode. Nah di sini saya jelasin satu-satu dulu nih. Jadi waktu kalian ngidupin, kalian itu cuma perlu tahan 3 detikan, nanti lampu indikatornya bakal kedip-kedip ya. Biasanya kalau pertama kali beli itu modenya Bluetooth, jadi kalau mode Bluetooth dia otomatis langsung pairing, langsung mode yang bisa kalian cari di device kalian. Nah kalau misalnya udah ketemu, kalian tinggal langsung connect aja, beres. Sama halnya dengan koneksi dongle-nya juga, jadi kalian cuma nyalakan, dan kalau kalian masih dalam mode Bluetooth, kalian cuma tinggal tekan tombol powernya 2 kali. Lalu dongle-nya kalian colok, atau terserah kalian mau nyalain dulu, colok dulu, atau colok dulu, nyalain setelahnya, ya pokoknya sama aja. Dan kalau lampu indikatornya menyala statik, dongle-nya itu udah connect. Nah, sekarang koneksi yang terakhir, ini wired mode. Tak kasih tahu dulu, ini sedikit tricky ya. Jadi, kalau mau pakai mode kabelnya, kalian harus nyalain dulu ya, si Fantech Tamago-nya ini kalian nyalain dulu, terus masuk ke mode yang dongle. Nanti notifikasinya kalau nggak salah suaranya gaming mode gitu ya. Jadi kalau Bluetooth mode itu Bluetooth mode, kalau dongle dia gaming mode. Nah, waktu udah masuk gaming mode, kalian baru colok kabelnya. Nanti baru dia kedeteksi. Soalnya waktu saya tes, kalau dari keadaan mati itu cuma charging aja, dan kalau dari Bluetooth dia juga charging aja. Jadi kalian harus masuk ke dongle modenya atau gaming modenya biar kalian bisa pakai mode kabelnya. Dan buat tambahan info juga, kalau mode kabelnya ini bisa dipakai di PC, laptop, sama HP ya. Tapi HP-nya nggak boleh ada jack audio, soalnya udah tak tes yang ada jack audio itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau nggak ada jack audio, kalian bisa pakai via OTG dan berfungsi dengan baik. Dan di sini konteksnya saya udah pakai headset ini selama 3 hari ya, dan kurang lebih sih pemakaian 2 jam 3 jam ya. Karena si Fantech Tamago ini bisa diklaim baterainya tahan sampai 18 jam, dan kayaknya saya nggak punya cukup waktu buat ngabisin 18 jamnya itu ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian suaranya ini. Jadi nanti akan saya gambarkan juga ya perbandingannya sama si Daxa Saturn waktu saya tes. Jadi suaranya si Fantech Tamago ini kesannya lebih punya karakter yang V-shape banget ya, mirip sama Alto kemarin. Ini drivernya mungkin nggak beda jauh ya, karena dia karakter yang V-shape, bener-bener enhance bagian bass dan treble. Midnya ya oke aja, kadang-kadang malah nggak kedengeran biasanya. Kalau kita nyetel kayak musik akustik gitu ya, suara vokal tuh kerasa kurang maju sedikit aja karena ketutup sama bagian bass ya. Bassnya kalau gitar kan ada teng teng teng, nah itu sedikit mengganggu kayaknya rasanya buat dengerin musik akustik. Dan treble-nya yang cukup nyes-nyes ini rasanya kalian harus hati-hati kalau setel volume tinggi ya. Dan buat musik jedak-jeduk ini suaranya cukup mantep sih emang. Tapi jedak-jeduknya kalau bisa ya nggak ada treble tinggi-tinggi banget sih biar nyaman. Soalnya kalau saya coba emang beberapa musik yang punya bass sama treble tinggi ya, itu cukup kerasa banget yang treble-nya tuh nusuk dan bassnya nampolnya minta ampun, bener-bener sepowerful itu sih suaranya. Cuma memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya, waktu tak rasain itu suaranya sedikit mendem ya. Jadi karakter V-shape tadi itu yang super nonjol itu kerasa kayak dibendung, jadi lebih mendem dikit, kayak kredus dikit lah, kurang keluar gitu dibanding suaranya Alto kemarin ya. Ya mungkin karena faktor drivernya juga yang cuma 40 mm ya dibanding Alto kemarin yang 50 mm, jadi mungkin kualitasnya sedikit kredus dibanding Alto. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu, waktu saya nyobain si Daxa Saturn kemarin itu karakternya lebih dominan bass. Suaranya karakter yang bener-bener bassnya nampol banget. Yang bagian mid high-nya itu kurang terlalu diperhatikan ya. Karena kerasa banget loh, itu mendemnya tuh mirip sama si Fantech Tamago. Tapi kalau di Daxa Saturn itu
rasanya bassnya lebih ditonjolin dan bassnya punya karakter yang lebih punchy daripada si Fantech Tamago. Cuma di sini case-nya karena Fantech Tamago ini suaranya bisa dipakai buat hampir macem genre musik ya, jadi saya lebih pilih si Fantech Tamago ini. Dan di sini ya tipe suaranya itu juga berbeda kalau kita aktifin kayak mode surround-nya ya. Untuk suara kalau bagian koneksi Bluetooth, wired sama dongle itu semuanya hampir punya karakter yang mirip sih. Mungkin ada perbedaan sedikit yang ke enhance, tapi semuanya hampir nggak kerasa bedanya kok. Jadi yang bikin perbedaannya kerasa itu waktu kita aktifin si surround sound-nya ini ya, walaupun dia virtual tapi kerasa banget ya. Karena di surround sound ini enhance-nya ya, enhance waktu main game itu kerasa banget ya. Bagian bass-nya sedikit dinaikin frekuensi low-nya, dan bagian treble yang frekuensi high-nya dinaikin sedikit. Itu kerasa banget dan bikin soundstage untuk main game itu kerasa lebih mantep sih. Jadi waktu saya coba ini di game mobile kayak CODM itu, saya coba aktifin mode stereo biasa sama mode surround, itu bener-bener bikin perbedaan yang ya nggak signifikan sih ya, tapi setidaknya membantu beberapa suara yang sebelumnya tidak kedengar jadi lebih terdengar sedikit, dan kesan yang diberikan lebih imersif. Dan berlaku juga waktu saya pakai buat main game desktop ya, kayak coba pakai stereo mode dan surround sound-nya, dan bener-bener kerasa surround sound itu lebih asik dipakai buat main game. Dan catatan sedikit ya, untuk surround sound ini cuma bisa diaktifkan lewat mode wired atau kabel dan mode dongle. Jadi kalau kalian pakai Bluetooth kalian nggak bisa pakai surround-nya. Jadi kalau dilihat fitur koneksi Bluetooth itu emang cuma buat dengerin musik sih sebenarnya, bukan buat kompetitif ya. Tapi di sini case-nya saya nggak bisa bandingin sama si Daxa Saturn ya, karena waktu saya tes itu emang saya cuma sekedar nyobain bentar aja di CODM dan saya agak lupa karakternya gimana. Tapi kalau diingat sih secara overall suara tangkapan sih harusnya mirip-mirip ya, karena saya nggak tahu itu ada surround apa enggaknya kalau di yang Daxa Saturn, tapi yang di sini jelas oke sih, udah oke banget. Dan sekarang untuk bagian mikrofonnya nih, pasti kalian juga penasaran. Di sini mikrofonnya saya tes pakai 3 mode ya. Jadi silahkan kalian dengarkan sampelnya. Dan ini adalah suara dari mikrofonnya si Fantech Tamago kalau pakai mode dongle ya. Dan waktu saya cek sampelnya, ini suaranya emang kedengaran lebih kencang ya. Walaupun mungkin agak sedikit gerusa-gerusu kalau ada noise, misalnya saya giniin. Itu lumayan kedengaran juga ya, dan ada kalau ada suara dari luar. Tapi ini masih taraf yang aman buat komunikasi kok. Dan ini adalah mikrofon Fantech Tamago kalau kita pakai kabel. Dan menurut saya suaranya nggak beda jauh sama yang versi dongle ya. Cuma terkesan sedikit aja lebih ada noise-nya kalau dibanding yang dongle tadi. Tapi ya entahlah, kalau emang kalian nilainya ini sama kayak yang dongle ya itulah kualitas yang kalian dengar ya. Ya, dan ini adalah suara dari mikrofonnya Fantech Tamago kalau lewat Bluetooth ya. Jadi tadi saya coba dengarkan sampelnya, dan sepertinya mikrofon lewat Bluetooth ini suaranya sedikit keredus. Cukup jernih emang, udah enak buat komunikasi, tapi suaranya masih kalah dibanding yang dongle sama yang kabel ya. Jadi kalian bandingin aja. Oke, jadi kalian sudah mendengarkan sampel mikrofon yang saya kasih dari ketiga tipe koneksi yang udah saya tes ya, dan kalian bisa nilai sendiri perbedaannya bagaimana. Ya sebenarnya sih sayang aja ya, kenapa mikrofonnya harus tidak konsisten gitu. Padahal kalau misalnya konsisten gitu kita bisa lebih enak gitu. Kita nggak perlu khawatir kalau misalnya lagi di Discord kah, atau lagi butuh buat meeting kah gitu, atau telepon WhatsApp gitu kan. Kalau dadaan misalnya kita lagi connect Bluetooth nih, tapi ternyata mikrofon yang bagus itu ada di mode dongle ya, kita harus ganti koneksi dulu terus nerima telepon. Aduh repot bro. Sayang deh itu doang sih, mikrofonnya nggak konsisten. Walaupun sebenarnya yang wired sama yang dongle itu kualitasnya hampir mirip ya, tapi yang Bluetooth ini kan yang biasanya sering dipakai buat portablean. Orang males bawa dongle kemana-mana, dicolok ke HP gitu kan. Nah itu rasanya kayak sayang aja sih. Dan buat kalian yang pengen tahu juga nih latensi suaranya, mungkin kalian bisa dengarkan sampel berikut.
Oke, jadi gimana latensinya menurut kalian? Untuk yang Bluetooth mungkin jelas delay ya, tapi yang dongle itu udah cakep banget sih buat kompetitif. Entah itu game mobile atau game desktop ya, udah sangat-sangat mumpuni sekali. Oke Rek, jadi itu semua pembahasan soal Fantech Tamago yang bisa saya kasih ke kalian ya. Dan tadi ada acuan sedikit untuk perbandingan ke Rexus, Daxa, Saturn, ST1 ya. Cuma saya nggak akan bisa bandingin sama yang Daxa yang sebelumnya ya, yang TS1, karena itu udah beda generasi dan beda lini lah ya. Kalau yang Daxa TS1 kan emang yang versi high end nih. Nah, kalau Daxa Saturn kan emang dia dibikin lebih compact, lebih portable gitu kan. Niatnya sih begitu, cuma saya rasa desainnya terlalu bongsor ya, nggak cocok buat jadi headset portable. Atau emang mungkin Rexus niatnya bikin headset itu juga buat headset yang nggak dibawa kemana-mana aja gitu ya. Yang penting wireless, kalian main di desktop rumah gitu ya. Sama halnya dengan Fantech Tamago ini yang juga sebenarnya ini enak banget dibuat diajak keluar kemana-mana, entah itu buat ngafe, entah itu buat jalan-jalan dengerin musik di kendaraan umum ya. Ya pokoknya kan desainnya si Fantech Tamago ini lebih friendly daripada si Rexus Daxa Saturn kalau dibawa keluar gitu ya. Lebih tidak mencolok. Dan sebenarnya desain yang dipakai Fantech Tamago ini saya udah tahu ini dari seri mana ya, dan setahu saya ini ngambil referensi dari Logitech G435 yang punya desain yang hampir mirip. Cuma kalau dibandingin sama itu ya jelas jauh ya, karena saya juga ada tes ya pakai G435 dibanding dengan si Fantech Tamago ini, dan rasa-rasanya emang ya jauh sih, kenyamanannya jelas Logitech G435 daripada ini ya. Tapi karena ini level di harga yang bisa kalian dapatkan itu 599.000. Dan itu harga yang cukup oke sih buat headset gaming kayak gini ya. Dibanding Logitech G435 yang punya harga hampir sejuta ya, jelas beda kualitas kan. Tapi di level ini, Fantech Tamago ini menurut saya adalah yang paling ideal, paling aman lah. Dibanding si Rexus Daxa Saturn yang punya harga kurang lebih sekitar 600 ribuan lebih dikit lah ya. Tapi mengingat itu sih rasanya Fantech Tamago lebih oke diambil. Jadi sekiranya mungkin informasi yang saya kasih ini bisa membantu kalian ya buat memilih level di harga 600 ribuan ya. Apakah Fantech Tamago ini atau si Rexus Daxa Saturn ya. Semuanya adalah produk yang bagus, cuma tinggal kalian seleranya suka yang mana. Oke, sekian pembahasan saya soal Fantech Tamago WHG01. Ojo lali di like gak di like yuk ora popo. Matur suwun. Ya, dibilang murah, tapi juga gimana ya?